Selamat petang Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai kebaktian, mohon yang membawa handphone bisa mematikan atau mencairkan handphonenya agar tidak mengganggu jalan kebaktian. Terima kasih. Kita akan memulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait suci. Teduh. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur nomor 103 sebagai landasan kebaktian kita, ayat 1 sampai 5. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus dengan segenap batin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung rajawan. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita memuji Tuhan. Pujian yang pertama dengan bangkit berdiri, pujian nomor 62. Pujian 62, ku mau puji tentang rahmat-Mu. I will sing of the mercy of the Lord. Kita akan menyanyikan dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Inggris.
Bapa kami yang ada di atas kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kesempatan yang indah untuk bersekutu bersama di dalam rumah-Mu, bersama-sama umat-Mu menaikkan pujian kepadamu akan kasih dan rahmat-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa untuk setiap hari yang Kau berikan kepada kami, untuk kesehatan dan kekuatan di dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Kami bersyukur untuk setiap relasi yang ada di hidup kami yang Kau telah tempatkan untuk ada di hidup kami. Kami bersyukur untuk semua berkat-berkat-Mu yang ada di dalam hidup kami. Kami saat ini datang kepadamu dengan pujian kami, penyembahan kami, dan dengan hati yang siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Tolong setiap kami, bahkan tolong kebaktian ini dari awal sampai akhirnya agar memuliakan nama-Mu. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Silakan duduk. Kita akan membuka Alkitab kita sebagai bacaan bertanggapan, yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 40. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 17 sampai dengan yang ke-40. Kita akan baca secara bertanggapan, dan nanti 3 ayat terakhir 38 sampai 40 kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-7, 17 sampai dengan 40. Saya akan memulainya. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti itu ia dipanggil Allah. Ini adalah ketetapan yang kuberikan kepada semua gereja. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, maka janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Karena tiap-tiap orang tinggal dalam keadaannya seperti pada waktu dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang yang bebas dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal dalam hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tapi aku memberi pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterima dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaan ini. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mengusahakan perceraian.
Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau engkau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tapi orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang yang menangis seolah tidak menangis, dan orang yang bergembira seolah tidak bergembira, dan orang yang membeli seolah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatian pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan padanya. Orang yang beristri memusatkan perhatian pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatian terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan yang baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tapi seseorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya. Jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendaki. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin di dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Sama-sama. Jadi orang yang kawin dengan gadis berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendaki, asal orang itu adalah suami percaya. Tapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan, dan kita akan selalu diberkati Tuhan ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan meresponi dengan ujian 152. 152, dekat pelukan Allah. Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya. Yesus
hafalan yang hari ini akan kita hafalkan yaitu dari 1 Korintus 7 ayat 35. 1 Korintus pasal yang 7 ayat 35 kita hafalkan sebanyak 3 kali. 1 Korintus 7 35. Kita mulai. 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 7 ayat 35. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Sekali lagi 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 7 ayat 35. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Oke, ketiga kalinya kita coba 1, 2, 3. 1 Korintus pasal 7 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan yang baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Amin. Untuk ayat hafalan ini, jadwal pelayanan mohon diperhatikan untuk minggu yang akan datang. Yang melayani bisa mempersiapkan diri. Pengumuman seminar gereja, harap untuk saudara-saudari bisa mengikuti seminar gereja ini. Dan saya rasa rata-rata di sini sudah mendaftar. Namun jika ada yang belum, kayaknya bisa mengikuti seminar ini. Akan dilakukan pada 26 Oktober jam 3 sore. Dan PI Joshua Young akan menjadi pembicara. Bisa harap doakan dan hadiri. Itu saja warta gereja yang saya mau highlight. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan dan bentuk persembahan kita. Dan hari ini kolekta akan dibawakan oleh saudari Elizabeth. Dan kita akan mengiringi dengan pujian nomor 52. Pujian nomor 52.
surga, Bapa sumber berkat kami yang memberkati kami selalu, bukan hanya dari berkat-berkat jasmani, tapi juga berkat rohani melalui firman-Mu. Kami datang lagi kepadamu dengan segala rasa syukur, bukan hanya untuk segala berkat-Mu, tapi berkat terindah hari ini kami bisa datang di hadapan-Mu untuk memberikan persembahan. Kami memohon Engkau yang menerima persembahan kami, dan Engkau juga yang memakai persembahan kami untuk memuliakan dan dipakai untuk sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon juga sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan memberkati setiap tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan rela dan sukacita. Kami serahkan waktu selanjutnya, bahkan saat kami mendengarkan sabda-Mu, baik anak-anak maupun orang dewasa, kami semua mendapatkan berkat dari firman-Mu. Ampuni kami akan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk dan anak-anak bisa pelan-pelan menuju ruang sekolah minggu. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh pengabar Injil Rudikus dengan tema menghadapi panggilan Allah. Pada hambanya, silakan. Selamat malam saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu di mana pada malam hari ini sekali lagi kami dapat datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mohon sekali lagi untuk berikan kami hikmat pengertian agar kami dapat mengerti firman-Mu. Roh Kudus menjadi Maha Guru kami sehingga kami dapat mengerti firman-Mu yang tak terbatas ini melalui otak kami yang terbatas. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membuka 1 Korintus pasal 7. Pasal 7 ayat yang ke-17 kita sampai 40. Namun minggu lalu kita sudah belajar dari pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-16. Sebenarnya pasal 7 ini adalah satu kesatuan, ya, tidak bisa dipenggal karena ayat di perikop yang awal itu berkaitan dengan perikop yang selanjutnya. Jadi kita akan belajar tentang pasal 7 secara keseluruhan. Di sini kita melihat bahwa yang menulis kitab 1 Korintus atau surat 1 Korintus itu Rasul Paulus, di mana kita tahu dia adalah seorang yang memilih untuk tidak menikah. Dia memilih untuk tidak menikah. Nah, kalau kita lihat di sini, surat ini berkaitan tentang perkawinan atau pernikahan. Secara umum ya, ada beberapa petunjuk. Kalau kita melihat pasal 7 ayat 1 sampai yang kedua adalah argumen atau pendapat dari Rasul Paulus. Tetapi kita tahu bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang tidak bersalah dan tidak bercacat. Artinya ini adalah firman Tuhan, tetapi Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menuliskan tentang firman Tuhan ini. Jadi dari segi pandang Paulus, kita lihat ini adalah argumennya tentang pernikahan, yaitu di pasal 7 ayat 1 sampai 2, pasal ayat 7 sampai 9 dan juga ayat 32 sampai 35 tentang apakah lebih baik menikah daripada tidak menikah. Nah, ini ada banyak pendapat mengatakan, terutama yang digunakan oleh gereja Roma Katolik, di mana para pastor, para biarawan peti mengatakan bahwa mereka tidak menikah itu lebih baik daripada orang yang menikah. Dan mereka juga berpendapat mereka lebih suci daripada orang yang menikah. Nah, sekarang kita lihat
ada beberapa ya keuntungan dari pernikahan dan juga ada beberapa keuntungan dari untuk yang memilih melajang. Ya, saya pernah dengar saya mengatakan bahwa di gereja asalnya dulu itu banyak orang yang memilih melajang. Nah, di sini juga ada beberapa, tidak banyak lah ya. Jadi kita lihat di sini keuntungan dari pernikahan. Kalau kita melihat pasal 7 ayat 2 dikatakan di sini, tetapi mengingat bahwa percabulan baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Artinya apa? Keuntungan dari pernikahan di sini adalah untuk mencegah tindakan ya, sikap yang tidak bermoral. Artinya percabulan. Sama juga ditegaskan di ayat 9 ya, dikatakan juga di sini bahwa tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, ini kalau Paulus ya tidak menikah, kalau ada orang yang tidak menikah ya, itu mereka mempunyai karunia khusus. Karunia khusus, dan tidak semua orang mempunyai hal itu. Jadi baik orang menikah dan orang tidak menikah itu sama saja. Nah, enggak ada dikatakan bahwa orang yang menikah, orang yang tidak menikah atau memilih lajang itu lebih baik daripada orang yang tidak menikah. Ini ada argumen dari Paulus sendiri dan alasannya juga. Nah, kita melihat di sini bahwa dikatakan juga di sini untuk membantu mencegah tindakan dan sikap yang tidak bermoral. Ayat 2 dan ayat 9. Tetapi juga di sini keuntungan dari pernikahan adalah kehendak Allah bagi orang untuk menikah. Jadi Allah juga mengkehendaki orang untuk menikah, seperti ketika Allah menciptakan Adam. Dan juga Allah menciptakan Hawa untuk menjadi istri yang sepadan atau pasangan yang sepadan. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah juga menciptakan hewan-hewan darat dan juga hewan-hewan lain. Dan Adam ketika itu tidak memandang ada yang sepadan untuk dia. Dan Allah memberikan Hawa, yaitu pendamping atau istri yang sepadan. Jadi pernikahan itu adalah kehendak Allah. Buktinya yang sering dikatakan oleh Pak Gembala, keluarga adalah lembaga yang pertama kali dibentuk di dunia ini. Dan kalau kita melihat di kitab Kejadian pasal 24 itu ada ayat yang terpanjang tentang pernikahan, yaitu dari Ishak dan Ribka. Itu begitu panjang lebar diuraikan di dalam kitab Kejadian. Artinya Allah mengkehendaki orang menikah. Tetapi kalau ada orang yang mengkehendaki dirinya untuk tidak menikah dan dia mempunyai karunia seperti itu, tak masalah. Dia tidak berdosa. Artinya dia mempunyai karunia khusus. Beda ya, kalau orang yang tidak ingin menikah berbeda sama orang yang ingin menikah tapi tidak mempunyai jodoh, atau tidak mempunyai pasangan, ataupun kriterianya terlalu tinggi untuk dia menikah. Itu beda sekali. Ada orang yang mau menikah tetapi kriterianya sangat tinggi. Ada orang yang memang diberi karunia untuk tidak menikah. Nah, di sini dikatakan di dalam firman Tuhan juga mengatakan ada keuntungan ya dari orang yang melajang. Ada keuntungannya. Pasal 7 ayat 1 dikatakan, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki untuk tidak menikah atau tidak kawin. Nah, ini seperti suatu kontradiksi. Di satu sisi dikatakan menikah lebih baik, di satu sisi dikatakan tidak menikah itu lebih baik. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah berkontradiksi. Ada alasan-alasan kenapa orang tidak menikah, kenapa orang menikah. Nah, di sini dikatakan juga kehendak Allah, ya, yaitu
keuntungan dari melajang di ayat ke-8 dikatakan di sini, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Artinya Paulus ya mengatakan kalau untuk mereka yang tidak menikah, ya udah tetap tinggal tidak menikah. Kalau mereka sudah menjadi janda dan mereka dianjurkan supaya tidak menikah. Artinya kalau menikah pun tidak salah. Ini hanya anjuran saja dari Paulus, tidak mesti itu hukumnya absolut, tidak ya. Karena ini hanya argumen dari Paulus. Dikatakan di sini dalam keadaan seperti aku. Kenapa? Karena Paulus pekerjaannya itu sangat luar biasa, Tuhan pakai dia. Sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal tentang dia menikah. Coba bayangkan kalau Paulus menikah, tiba-tiba dia harus berlayar jauh kemana. Jadi istri gimana? Dia tiap hari tidak ada di rumah, gimana? Itu akan menjerumus kepada perzinahan. Kenapa? Kita sudah dewasa semua ya. Kaum Hawa, kaum Adam, kalau sudah pernah menikah, dia sudah merasakan indahnya menikah. Kalau dia dalam waktu tertentu dia tidak, ya dikatakan berhubungan, nggak tahan. Kita semua sudah dewasa di sini ya. Itu Paulus mengatakan. Jadi Paulus di sini dia tidak pernah merasakan, dia bisa mengatakan lebih baik keadaan sama kayak saya. Itu dalam keadaan dia seperti itu. Nah ya, dan juga dikatakan keuntungannya orang itu bebas mencurahkan perhatiannya seluruhnya kepada pelayanan Tuhan dan tidak perlu berbagi waktu dengan pasangan, istri atau anak-anak. Itu ya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ketika dia tidak menikah, dia bisa memusatkan seluruh hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Coba bayangkan kalau Paulus punya anak, punya istri, dia pergi jauh-jauh ke misi dan dia meninggalkan anaknya, istrinya. Apakah dikatakan Paulus bertanggung jawab kepada keluarganya? Tidak bisa. Kalau dia mau bawa anak istrinya, dia harus berlayar, dia harus disiksa, dia harus dipenjara. Bagaimana keadaannya kalau dia bawa anak istrinya dalam penjara? Apakah itu juga kesaksian yang baik? Susah kan? Nah, ini Paulus di sini mengatakan ada alasannya dia tidak menikah. Nah, yang kedua, jawaban dari argumen yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Manakah yang terbaik antara menikah dan tidak menikah? Siapa yang pilih? Ya kan Adi kadang-kadang bercanda, dia bilang menikah itu cari penyakit. Welcome to the jungle. Selamat datang penderitaan. Ya, saya masih ingat dengan Pak Yusuf mantan seperti itu ya. Bukan. Ya, itu tidak mutlak, tidak absolut ya. Jadi orang menikah dan tidak menikah itu sepenuhnya tergantung kepada rencana Tuhan yang sempurna bagi setiap orang yang percaya. Kalaupun dia tidak menikah sampai dia menghembuskan nafas terakhir, itu sudah rencana Tuhan. Sudah rencana Tuhan, dalam rencana besar Tuhan, planning Tuhan. Jadi tidak ada kita yang memilih mana lebih baik, menikah atau tidak menikah. Nah, kehendak Tuhan itu harus menentukan setiap keputusan mengenai pernikahan. Jadi ketika kita mempertimbangkan untuk menikah, tujuannya itu apa? Tujuannya kalau kita melihat ayat yang ke-17 dikatakan di sini, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang ditentukan Tuhan baginya dalam keadaan seperti waktu dia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada seluruh gereja. Artinya apa? Artinya kehendak Tuhan yang menentukan
setiap keputusan mengenai pernikahan. Yang kedua, menyenangkan Tuhan yang adalah tujuan tertinggi. Jadi kita menikah itu untuk menyenangkan Tuhan, karena lembaga pernikahan itu lembaga yang dibentuk oleh Tuhan. Artinya tujuan kita menikah untuk menyenangkan Tuhan. Bagaimana cara kita menyenangkan Tuhan? Suami istri sama-sama melayani. Kalau suami istri satu melayani satu tidak, dan tidak punya jiwa melayani, sangat susah dalam pernikahan. Contohnya, sebagai hamba Tuhan, ketika tengah malam kita mendapatkan suatu berita yang kita harus datang ke lokasi, katakanlah lokasi TKP itu. Kalau seorang istri tidak mempunyai jiwa pernikahan, janganlah Pak, ngapain? Besok kan bisa. Gimana? Artinya menyenangkan Tuhan. Artinya ketika kita menikah, kita melayani dalam pelayanan harus sama-sama balance. Artinya suami istri mempunyai jiwa pelayanan, jiwa seorang pelayan. Terutama kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Di satu sisi dunia begitu menggoda. Di sisi lain, kita sebagai pelayan Tuhan, inilah yang terpenting. Jadi alangkah baiknya kalau suami dan istri mempunyai visi dalam pelayanan. Tidak harus sama-sama jadi hamba Tuhan ya. Tidak harus ya. Saya katakan, tidak harus sama-sama hamba Tuhan, tidak. Artinya begini, ketika misalnya suami jadi hamba Tuhan, istri mendukung. Mendukung secara moral, bukan finansial, karena laki-laki kepala keluarga. Mendukung secara moral, artinya menyokong, mensupport seorang suami yang menjadi hamba Tuhan. Oke, kamu pergi, itu tugas kamu sebagai hamba Tuhan. Ketika tengah malam kan, itu tugas kamu. Alangkah baiknya kalau suami istri berdoa dulu, dan istri mengatakan hati-hati, itu begitu senang gitu. Nah, inilah tujuan tertinggi, menyenangkan hati Tuhan. Artinya sama-sama ikut dalam pelayanan. Ya, ayat 18. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha menegakkan tanda-tanda sunat itu, dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau sunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Artinya menyenangkan Tuhan itu lebih penting daripada tanda-tanda lahiriah. Yang ketiga, kita bukan milik kita sendiri. Yang jawabannya, kenapa kita harus melayani? Kenapa kita harus menuruti kehendak Tuhan? Karena kita tidak menentukan kita sendiri. Kalau orang motivator, dia mengatakan kamu yang menentukan masa depanmu, kamu yang berkuasa menentukan masa depanmu. Tapi untuk kita orang Kristen tidak. Tuhan yang menentukan, kita yang berusaha. Kalau motivator keuangan ya, itu luar biasa ngomongnya. Dia itu membangun namanya kepercayaan diri yang di luar dari kehendak Tuhan. Artinya kamu tuh Tuhan, kamu tuh Tuhan atas diri kamu. Itu yang mau didorong oleh motivator sekarang. Ini beda kalau kita orang Kristen. Beda kalau kita tahu kehendak Tuhan. Artinya apa? Kita ini bukan milik kita sendiri, kita ini milik Tuhan. Kita milik Tuhan, kita telah dibeli lunas. Artinya kita ini budak kan? Kalau kita budak, kalau Tuhan sudah membeli lunas, artinya kita menjadi budak miliknya Allah. Artinya sepenuhnya hidup kita itu adalah milik Allah. Kita berusaha, secara manusiawi kita berusaha untuk sebaik-baiknya. Tetapi hasil akhirnya adalah Tuhan yang menentukan, bukan kita. Memang ketika kita hidup dalam dunia ini, ya, apapun yang kita usahakan, kalau kita tidak bekerja, tidak dengan sekuat tenaga, maka kita akan terjerumus dalam hal-hal tidak baik. Tetapi ingat, hasil akhirnya adalah Tuhan yang menentukan, bukan kita adalah Tuhan kita sendiri atas diri kita. Karena kenapa? Kita adalah budak Kristus. Ayat 20,
sampai 24. Dan di sini dikatakan, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil oleh Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang yang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Artinya kita bukan milik kita sendiri. Yang keempat, sekalipun menikah, Kristus harus menempati tempat pertama dalam hidup kita. Biasanya ada plat yang dikatakan Tuhan atau Allah adalah Tuhan di keluargaku. Itu ada biasanya plat ditempel di rumah orang Kristen. Masalahnya, bisa tidak kita menjalankan sesuatu seperti itu? Ya, kita mengutamakan Tuhan, menempati Tuhan dalam menempatkan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita, bukan istri kita, bukan suami kita. Ketika kita menempatkan suami kita, istri kita, anak kita menjadi prioritas, itu menjadi berhala kita. Contohnya begini, kita lebih memilih istri daripada Tuhan. Kita lebih memilih mentaati istri daripada mentaati Tuhan. Tuhan menyuruh kita A, sedangkan istri mempengaruhi kita, menyuruh kita B, kita ikut istri. Artinya kita memberhalakan istri kita, atau anak-anak kita, atau suami kita. Ini yang berbahaya. Ayat 29-31 dikatakan di sini, saudara-saudara, inilah yang kumasukkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Apa maksud firman Tuhan ini? Kamu sudah punya istri, tapi seolah-olah kamu tidak punya istri. Ayat 30, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak membeli, dan apa yang mereka beli. Apa arti firman Tuhan ini? Artinya begini loh, ketika kamu mempunyai segala sesuatu, apapun Tuhan yang Tuhan berikan kepada kamu, tolong jangan tempatkan itu di atas Tuhan. Apa yang kita punya, istri, anak, harta, benda, dan lain sebagainya. Ketika kamu dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, tolong ingat panggilanmu. Memang terkadang dunia akan membuat kita merasa kecewa, kita merasa jengkel, kita merasa muak. Kenapa kita ditempatkan dalam keadaan seperti ini? Apakah ini panggilanku? Saya pernah merasakan seperti itu. Ketika saya jengkel dengan murid-murid saya marah dengan murid-murid saya mengatakan, aku tak pantas jadi guru. Apakah ini sebenarnya profesiku yang aku harus jalankan? Saya marah sekali waktu itu. Saya nggak pantas jadi guru lah. Kayaknya saya mau berhenti jadi guru. Kayaknya saya nggak cocok jadi guru. Tetapi teringat kepada panggilan kita pertama. Ketika kita melayani di sekolah, itu adalah bagian dari pelayanan gereja. Dan ini yang utama untuk kita semua. Yang poin besar yang kedua, perkawinan ya, atau pernikahan untuk beberapa individu. Ada 4 kelompok, yaitu pasangan diselamatkan ya. Jadi keduanya harus saling menyerahkan tubuh mereka untuk saling menyerahkan tubuh, artinya saling memiliki ya, artinya satu tubuh. Dan keduanya harus sepakat jika keintiman fisik ya dikesampingkan sementara untuk memudahkan dalam pelayanan. Nah, ini agak, maksudnya begini,
ketika ya, kita misalnya ditugaskan untuk melayani keluar kota barang 1-2 minggu gitu. Biasanya kalau pengantin baru kan susah untuk berpisah kan. Kita milih yang mana? Oh, saya ini masih pengantin baru, jangan pisahkan saya sama istri saya. Itu tuh sudah salah. Ya, sudah salah. Artinya begini, mengkesampingkan, artinya sementara, bukan berpisah selama-lamanya. Sementara, untuk memudahkan dalam melayani, pasti nanti juga akan baik lagi. Ayat 5-6. Dan juga pasangan yang sudah diselamatkan harus terus tinggal bersama pasangan yang belum diselamatkan jika memungkinkan. Artinya begini, kalau ada seorang istri atau suami dia menikah, maksudnya sebelum dia percaya dia sudah menikah dengan orang itu dan sudah menikah dia percaya, apakah langsung dicerai? Tidak seperti itu. Karena istri mengkuduskan suami, suami mengkuduskan istri. Artinya begini, harus tinggal bersama ya. Artinya begini, kita berusaha untuk menarik pasangan kita itu kepada Tuhan. Itu tidak salah. Tidak salah. Ya, ayat 12-13. Nah, jadi tindakan ini dapat mengakibatkan keselamatan kepada pasangan yang belum diselamatkan. Artinya kita menjadi saksi Kristus yang hidup, mempengaruhi pasangan kita agar ketika orang yang tidak percaya itu melihat hidup kita, dia lama-lama bisa ikut ke gereja. Contohnya saja Bu Justina dengan Pak Sim. Bu Yus duluan percaya. Lambat-lambat dia melihat istrinya kesaksian yang baik. Ya. Pak Sim pun mulai dia melihat bahwa ada Kristus dalam hidup istrinya. Dia mulai ikut istrinya ke gereja dan juga dibaptis, dan setelah itu dia juga ikut dalam beberapa pelayanan. Artinya begini, ketika kamu mempunyai, misalnya kamu sudah percaya, suami kamu belum percaya, kamu tidak langsung cerai. Tinggal. Kalau di sini ada pengecualiannya, kalau misalnya di sini, kalau pasangan yang sudah diselamatkan harus membiarkan pasangannya yang belum selamat pergi jika dia bersikeras. Kalau misalnya begini, ada suaminya mengatakan, oh, kalau kamu masih ke gereja, ya, saya mau ceraikan kamu. Dia yang bersikeras, bukan kita. Kalau dia bersikeras, terpaksa memang berpisah. Tapi jangan langsung nikah lagi. Tunggu, artinya ada jedahnya ya, ada jedahnya. Siapa tahu dalam jedahnya itu ya ada misalnya pertolongan Tuhan dalam keluarga itu. Dan masih banyak lagi kalau kita mau membahas ya, dari tentang perawan, tentang seorang janda. Nah, seorang janda dia bebas menikah sesama orang beriman. Artinya kalau dia janda, dia orang Kristen, janda maksudnya janda di sini ditinggal meninggal ya, atau memang suaminya yang berzina, boleh. Seperti Pak Ahok, boleh dia menikah, karena yang mengkhianati dia, maaf, istrinya dulu, dan hari ini jadi menteri dia. Ya, nah ini boleh Pak Ahok menikah lagi, boleh, karena yang mengkhianati dia istrinya jelas-jelas. Nah, ini yang dijelaskan di ayat 39 sampai 40. Nah, sekarang kita melihat, dapatkah seorang duniawi memenuhi panggilan yang dia dapat maksudnya panggilan dari Allah? Jawabannya dapat. Karena apa? Karena hal ini menyangkut kerohanian seseorang, bukan
tentang badani seseorang. Jadi selagi ada kesempatan, Allah beri kita kesempatan untuk melayani Tuhan, melayanilah dengan baik. Karena kita dibeli lunas oleh Tuhan. Dia 23, dengan darah yang kudus. Nah, ketika kita dipanggil Allah untuk melayani, melayanilah. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil Allah ke surga. Contohnya aja saudari kita, dia melayani tidak lama. Melayani maksudnya melayani benar-benar terjun dalam pelayanan, di CMC, di kebaktian umum, tidak lama. Dan dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Itu kesempatan dia untuk melayani loh. Dan bagusnya ketika dia diminta, dia langsung siap. Langsung dia siap. Nah, jadi jangan menyia-nyiakan waktu panggilan kita. Seperti Diaken Jeffrey ya, ketika dia diminta untuk masuk dalam bursa diaken, dibilang dia siap. Itu bagus. Ada bursanya ya. Ya, seperti itu. Ketika dia diminta untuk liturgos, saya yakin pasti bergumul. Karena di mimbar itu tidak gampang ya. Orang mungkin di bawah gampang ngomong, oh ini tidak pandai. Biasanya komentator lebih hebat daripada pemain. Betul kan? Coba lihat komentator bola, dia bilang, wah ini salah cetak, salah gini. Coba kamu ke lapangan, udah ngos-ngosan, tidak bisa. Komentator pasti lebih hebat daripada pemain. Tidak gampang loh di mimbar loh. Tidak semua orang bisa di mimbar loh. Ketika diminta, sanggup. Inilah kesempatan. Nah, ini dia sebaik-baiknya. Persiapkan dengan baik-baik. Ya, inilah kesempatan kita harus menanggapi ya panggilan Allah untuk kita melayani. Saya harap di sini kita semua yang ketika kita diminta untuk melayani, layanilah Allah dengan baik. Jangan ogah-ogahan. Biasanya manusia itu diuji dengan waktu. Ada beberapa orang yang di gereja ini yang melayani sampai mati dan meninggal di sini. Artinya dia melayani sampai mati. Saya harap kita semua seperti itu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit dan alam semesta, dan segala isinya, kami dalam manusia ciptaanmu yang paling sempurna, di mana Engkau sudah memberikan kami hikmat, pengetahuan tentang Engkau melalui firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami yang terbatas ini, agar kami dapat mengerti firman-Mu yang tak terbatas. Tolonglah kami dalam panggilan kami sebagai pelayan Tuhan, sebagai full-timer, sebagai pasangan dari full-timer, agar kami semua mempunyai visi yang sama, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan di sisa kehidupan kami. Karena kami sebagai manusia, kami tidak tahu kapan kami dipanggil Tuhan ke pulang surga. Tapi jika kami masih mempunyai kesempatan, mempunyai waktu kami untuk melayani, kiranya Engkau menolong kami melayani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami berdoa dalam dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 300. Indahlah ikatan dalam kasih Tuhan, sejantung dan bersekutu laksana di surga bersama semua ketika berbakti mencurahkan isi jantung
kasih Tuhanku sempurna sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi, dan kami adalah manusia, puncak ciptaan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, di mana kami diberi kesempatan untuk menyembah Engkau, memuliakan, memuji nama Engkau. Ini adalah kewajiban kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk kehidupan kami sepanjang sepekan ini. Yang Engkau menuntun kami. Kami percaya kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Karena Tuhan Yesus adalah Gembala Agung kami. Kami percaya bahwa setiap rencana, setiap apapun yang terjadi untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kebaikan dari anak-anak-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan untuk perjalanan kami, Engkau tibakan kami dengan selamat. Dan kami menyerahkan untuk istirahat kami sepanjang malam. Karena kami istirahat yang cukup, sehingga tubuh kami dapat disegarkan kembali untuk kembali menghirup udara, melihat matahari, dan juga melayani Engkau. Saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Untuk Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhanmu memberkatimu.